identiknya sama yang pertama. Metafora itu kan mitos, dan sastra itu juga mitos. Apalagi ya yang perlu saya sampaikan? Soalnya kalau nanti ya saya sampaikan semua kayaknya nggak enak gitu. Masa menurut sendiri yang mendengarkan kan nggak asing. Mungkin ada feedback dari teman-teman. Ya, silakan teman kalau ingin bertanya atau ingin menyampaikan pengalaman membacanya ini boleh sekali ya. Terkait dengan proses penulisan kreatif bagaimana Mas? Bisa misalnya lebih teknis tentang berapa kali edit lalu revisinya, itu pengalaman seperti itu bagaimana Mas untuk menyusun? Oh iya. Novel ini naskahnya saya pikir seingat saya itu diedit berkali-kali, baik oleh saya juga oleh editor. Awalnya naskah ini judulnya bukan Pendosa yang Saleh tetapi Rumah Gulali. Ini mungkin agak mirip dengan novel saya sebelumnya yaitu Rumah Jadah. Tapi di sini adalah kemudian saya bersyukur pada saat itu Mas Mawaidi itu meminta saya mungkin ada judul alternatif seperti itu. Lalu kemudian oh ya nggak apa-apa mungkin ya, saya ubah judulnya. Awalnya Rumah Gulali. Rumah Gulali itu merupakan judul yang terinspirasi dari salah satu dongeng yang ditulis ulang oleh Grimm bersaudara, Hansel and Gretel. Jadi kalau teman-teman tahu kisah Hansel and Gretel, di dalamnya ada rumah gulali atau rumah permen atau rumah kue yang dibuat sebagai perangkap seorang penyihir untuk menjebak anak-anak yang kemudian akan dia makan, karena penyihir itu konon adalah penyihir kanibal. Nah, kalau misalnya teman-teman baca Pendosa yang Saleh, di situ ada kisah Hansel and Gretel, saya baca ulang, dan di situ menjadi inspirasi dari Mubarok untuk menata rumahnya. Sebenarnya tidak ada niat dari Mubarok untuk menata rumah itu seperti Hansel and Gretel, tetapi itu bangkit dari keinginan, hasrat libidinal dari Mubarok ini untuk menata rumahnya, sehingga itu mungkin tertarik buat anak-anak dan juga merupakan representasi dari hasrat seksualnya, yaitu hasrat seksual pedofil. Nah, karena penerbit meminta saya untuk merevisi atau mengganti judul, saya waktu itu berpikir keras, saya lihat judul-judul dari novel yang diterbitkan oleh penerbit Penguin ya di Amerika. Saya buka webnya, saya lihat judul-judulnya, saya berpikir keras, kemudian saya pikir bagus kalau misalnya judul ini adalah Pendosa yang Saleh. Di dalamnya ada paradoks, dan ternyata memang tanggapan pembaca terhadap novel itu agak luar biasa dari judulnya gitu, karena di situ memang ada sesuatu yang kontradiktif di dalam judul itu. Saya kira itu. Kalau misalnya naskah sendiri itu saya edit berulang kali, sebagaimana novel-novel saya sebelumnya juga saya edit berkali-kali. Dan saya bersyukur mendapatkan editor seperti Mas Mawaidi, karena beliau juga saya pikir jeli membaca naskah itu. Saya kira itu. Oke. Kalau misalnya tadi saya simak misalnya dari cerita lisan Mas Royan mendengarkan, lalu kemudian semacam ada kekecewaan gitu ya, kekecewaan terhadap cerita lisan yang kurang lengkap atau barangkali tidak diceritakan dengan lengkap misalnya begitu. Nah, dari situ sebenarnya kalau kita tarik sedikit, sebenarnya apa sih keinginan seorang sastrawan gitu atau seorang Mas Royan terhadap cerita lisan itu gitu? Apakah ada misi-misi tertentu gitu terkait? Kalau tentang cerita lisan sendiri, sebenarnya saya tidak punya kecewa, bukan karena saya ingin menulis novel pada saat itu. Saya kecewa karena saya ingin tahu cerita detailnya kisah itu. Sama dengan ketika saya mengunjungi kuburan-kuburan, saya hobinya kan mengunjungi kuburan.
hobinya bertamasya ke kuburan dan tidak punya keinginan untuk menulis karya sastra dari cerita-cerita itu. Kalau ada misalnya karya-karya saya yang terinspirasi dari cerita-cerita lisan itu bagi saya adalah bonus. Tetapi keinginan untuk mengetahui secara detail cerita-cerita lisan itu ya hanya sekedar keinginan saja. Saya penasaran, saya ingin tahu bagaimana misalnya Madura di masa lalu, termasuk misalnya residensi di Sumatera Selatan, di Musirawas Utara, itu saya juga mengangkat persoalan kuburan. Karena dari situ kita bisa ada banyak subjektif ya bagi saya ketika mengetahui satu cerita lisan yang berangkat dari misalnya kuburan. Jadi tidak kosong seperti misalnya kisah Timun Mas, kan kita tidak tahu apakah Timun Mas itu ada atau tidak, Borondo Dadapan itu ada atau tidak. Tetapi kalau misalnya berangkat dari kuburan, misalnya dari hal yang dianggap ada, itu kita misalnya bisa mengonstruksi pikir-pikiran masa lalu manusia pada saat itu, kita tahu struktur dalam satu kebudayaan tertentu dan sebagainya. Dan itu menjadi kepuasan tersendiri bagi saya sebagai manusia gitu. Oke, saya kira berarti ingin menggali secara lebih dalam Madura masa lalu gitu ya sebenarnya ya. Salah satu berdasarkan kisah yang tidak resmi, misalnya yang dimaksud sebagai kisah tidak resmi adalah kisah yang tidak ditulis di dalam buku sejarah, tetapi muncul di dalam tradisi verbal masyarakat. Saya kira kalau seperti itu bisa tidak Mas, kalau disimpulkan misalnya bahwa sastra itu lagi-lagi ya alternatif pengetahuan, alternatif, nah itu sepakat tidak Mas kira-kira dengan statement itu misalnya? Ya sepakat aja. Saya pikir ya termasuk kisah lisan, termasuk di dalamnya kitab suci misalnya. Pengetahuan, kalau misalnya kita baca Auguste Comte gitu kan, pengetahuan itu diperoleh manusia melalui tiga tahap gitu kan. Yang pertama adalah tahap teologi, yang kedua adalah tahap metafisika, dan yang ketiga adalah tahap positif. Tahap teologi itu ya mitos dan sebagainya, kemudian tahap metafisika itu filsafat, dan tahap positif itu adalah sains. Nah, sastra itu masuk ke yang pertama tadi, identiknya sama yang pertama. Metafora itu kan mitos, dan sastra itu juga mitos. Mitos itu adalah narasi, dan manusia untuk mencari kebenaran sesuatu, karena dulu memang tidak ada metode saintifik, mereka menggunakan narasi itu untuk menjelaskan sesuatu yang tidak terjelaskan, dan itu muncul misalnya juga di dalam puisi. Jadi fungsi sastra salah satunya adalah membahasakan sesuatu yang tidak terbahasakan.